Bacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu dan kami ingin merenungkannya. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga nanti firman-Mu itu akan kami berlakukan di dalam hidup kami hari lepas sehari. Kami serahkan waktu ini dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang kita baru saja baca merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Khusus di dalam bagian yang kita baca, di situ kita melihat betapa Paulus bersyukur, bergembira, bersukacita karena mendengar kabar jemaat di Tesalonika dalam keadaan yang baik. Bahkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Timotius yang datang membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sukacita dalam hati Paulus mendengar bahwa keadaan orang-orang Tesalonika tentang iman mereka dan kasih mereka dalam keadaan yang sangat baik. Berarti iman mereka bertumbuh, kasih mereka kepada Tuhan semakin bertambah, dan kasih mereka kepada sesama juga nyata. Itu membuat Rasul Paulus menaikkan syukur kepada Tuhan dan ingin untuk berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Bahkan lebih jauh lagi, Rasul Paulus mengatakan bahwa di tengah kesesakan dan kesukaran yang mereka alami, Rasul Paulus terhibur oleh karena berita tentang iman dan kasih dari jemaat Tesalonika yang mereka dengarkan itu. Pak, Ibu, Saudara yang terkasih, mendengar keadaan yang baik tentang seseorang, mendengar pertumbuhan iman yang terlihat dalam hidup seseorang,
mendengarkan betapa hidup seseorang dipenuhi dengan kebaikan, dengan sukacita, dipenuhi oleh berkat Tuhan. Membuat seseorang bisa memiliki dua sikap sebenarnya. Pertama, ada orang yang senang seperti Rasul Paulus ini mendengar kabar tentang seseorang atau orang lain yang kondisi kehidupannya baik, kondisi kehidupannya dipenuhi oleh berkat, bahkan imannya juga bertumbuh. Seseorang yang mendengar kabar tentang orang lain seperti itu akan bersyukur kepada Tuhan, akan bersukacita mendengarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang kedua ada juga orang yang memiliki sikap yang berbeda. Ada orang-orang yang justru ketika mendengar kabar tentang orang lain itu hidupnya baik, orang lain itu hidupnya diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Orang itu sangat aktif melayani dan giat di dalam segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Seseorang yang mendengar kabar seperti itu, ini sikap yang kedua, justru tidak senang, justru merasa iri, justru mungkin merasa marah, dan bahkan mungkin membandingkan dirinya dengan seseorang yang ia dengar kabarnya tersebut. Itu sebabnya kita sering mendengar ungkapan ada orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dua sikap ini bisa muncul dan mungkin kita lihat atau bahkan mungkin kita pernah miliki ketika kita mendengar kabar, cerita tentang orang lain yang kita kenal yang ternyata hidupnya baik, hidupnya sangat penuh dengan berkat dan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita melihat satu keteladanan dari Rasul Paulus. Justru ketika ia mendengar tentang kabar yang menggembirakan, tentang iman dan kasih, serta keadaan dari jemaat di Tesalonika, kabar yang dibawa oleh Timotius kepadanya, Rasul Paulus justru penuh dengan sukacita. Bahkan ia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas keadaan yang baik yang dialami oleh jemaat di Tesalonika tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan, apakah kita juga memiliki sikap hati yang sama seperti Rasul Paulus ketika kita mendengar kabar tentang saudara, sahabat, teman sekolah kita dulu, teman sepermainan kita ketika masih kecil, teman-teman alumni kita barangkali kita mendengar kabar yang baik tentang mereka, keadaan yang baik tentang mereka, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil di dalam hidupnya dan bahkan mungkin dalam pelayanan mereka juga menjadi orang-orang yang menonjol, yang hebat. Bagaimana sikap hati kita? Apakah kita ikut merasa bersukacita dan kita juga bisa berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan? Karena kita tahu itu adalah pekerjaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Atau kita memilih sikap yang kedua, di mana kita justru menjadi marah, kita justru iri, malah mungkin kita justru mencari-cari kesalahan dan kemudian kita memberitakan
bahwa sebenarnya keadaan itu tidak seperti yang seharusnya. Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita. Bersukacitalah bersama dengan orang-orang yang bersukacita. Naikkanlah syukur kepada Tuhan jikalau engkau mendengar keadaan yang baik dari orang-orang yang kamu kenal. Dan bagi mereka yang tidak baik keadaannya, menjadi tugas kita, menjadi panggilan kita juga untuk menaikkan doa bagi mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sering sekali dalam kehidupan kami membandingkan diri dengan orang lain. Dan dalam membandingkan diri dengan orang lain itu, kami ingin bahwa hidup kami sendiri lebih baik, lebih menyenangkan, lebih sukses, lebih berhasil, lebih terberkati dari orang lain. Bahkan dalam hidup kerohanian pun kami kerap membandingkan diri dengan orang lain, dan kami juga menginginkan hidup kami lebih baik dari orang lain tersebut. Kami ingin terlihat lebih rohani, lebih beriman, lebih giat melayani, dan masih banyak hal yang lain yang ingin kami raih sehingga kami terlihat lebih baik dari orang-orang lain yang kami kenal, yang ada di sekitar kami. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kami, seperti Rasul Paulus yang menaikkan syukur ketika mendengar kabar yang menggembirakan, kabar yang baik tentang keadaan dari jemaat di Tesalonika. Kami juga ya Tuhan ingin memiliki sikap yang seperti itu. Ketika kami mendengar kabar yang baik, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian-pencapaian yang diraih oleh saudara-saudara, teman-teman, orang-orang yang kami kenal, itu mendatangkan sukacita dalam hati kami dan mendorong kami untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan mereka. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, karena ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Karena secara manusia kami kerap membandingkan diri kami dengan orang lain, dan kami ingin hidup kami terlihat lebih atau terlihat unggul daripada hidup orang-orang lain. Saat ini dengan sehati kami juga berdoa untuk setiap kami, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah komunikasi di antara keluarga, di antara anggota keluarga satu dengan yang lain. Taruhkan kasih yang tidak berubah di antara setiap anggota keluarga. Dan pakailah keluarga kami menjadi berkat di lingkungan di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang kami geluti masing-masing. Berkatilah ya Tuhan pekerjaan dan usaha kami. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha yang Tuhan percayakan kepada kami, Engkau menyediakan segala apa yang kami perlu, dan melaluinya juga kami memuliakan nama Tuhan. Saat ini
Kami juga menaikkan doa kami ya Tuhan untuk panitia Natal tahun 2020 yang telah terbentuk di gereja kami ini. Kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap panitia Natal yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melayani Tuhan di dalam masa raya Natal tahun ini. Berkatilah mereka, beri kesehatan dan kerjasama yang baik. Dan biarlah setiap program-program acara yang telah direncanakan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan semuanya itu betul-betul membawa sukacita di dalam hati kami, mengingatkan kami kembali akan karya Allah yang indah ketika menganugerahkan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh. Mari ya Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan kesehatan mereka. Engkau berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, Engkau berkati perawatan yang mereka terima, Engkau berkati makanan minuman yang mereka konsumsi. Semua itu boleh Tuhan pakai menjadi sarana untuk memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan hidup kami di dalam kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan hidup hari demi hari. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami lemah. Jangan biarkan kami kalah oleh pergumulan dan kesukaran hidup yang kami alami. Tetapi biarlah kami tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap memiliki semangat di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sekarang diberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara jika ingin menaikkan doa di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyendengkan telinga kepada umat-Nya. Dia akan mendengar setiap doa, keluh kesah yang kita naikkan kepadanya. Karena itu, sampaikanlah segala kerinduan hati, keluh kesah, isi hati kepada Tuhan. Ia mendengar dan Ia menjawab sesuai dengan waktu dan rencananya yang indah.